محمدا رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, di pertemuan ini kita akan coba lanjutkan kembali pembahasan tentang pendalaman makna ayat-ayat Al-Quran dan juga terkait dengan penjelasan Rasulullah SAW dalam keterangan hadis dan sunnah-sunnah beliau. Kita telah sampai di pertemuan lalu pada surah Al-Baqarah di ayat yang ketiga telah kita tuntaskan, dan kini insya Allah kita akan masuki ayat yang keempat di surah Al-Baqarah. Sebelum kita bacakan ayatnya dan kita sambungkan dari pembahasan yang pertemuan lalu, saya coba mengingatkan dulu bahwa pembuka surah Al-Baqarah memberikan gambaran kepada kita tentang anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat luar biasa, yang khusus diberikan pada golongan orang-orang yang bertakwa. Di antara keistimewaan itu, Allah akan berikan satu pedoman kehidupan yang disebut dengan hudan. Orang-orang takwa disebut dengan muttaqin. Maka di ayat kedua Allah khususkan pedoman kehidupan ini untuk memberikan anugerah spesial pada orang-orang takwa dengan kalimat hudalil muttaqin. Ketika orang-orang takwa memeroleh seluruh pedoman kehidupan ini dan dijalankan dalam hidupnya, maka Allah akan anugerahkan di antara bentuk hudan ini kemudahan dalam setiap aktivitas yang dijalani. Karena itulah Allah berikan jaminan pada orang yang bahkan baru mencoba meningkatkan takwa, memberikan jalan kemudahan dari persoalan yang tengah dilalui. Quran surah ke-65 di akhir ayat kedua, di awal ayat ke-3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang mencoba meningkatkan takwanya kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar, kemudahan, solusi dari setiap persoalan yang dihadapi. Bahkan rizki akan dihadirkan, didatangkan oleh Allah dari sisi yang tidak dia duga. Pun demikian, orang yang mendapatkan pedoman, petunjuk kehidupan dari Allah dengan mencoba meningkatkan takwanya sehingga menjadi orang-orang yang bertakwa, akan diberikan kebahagiaan dalam setiap titian kehidupannya, entah sebagai pribadi, entah peran di kehidupan dalam rumah tangga, apakah anak, apakah suami, istri, ayah, ibu, sampai kakek ke nenek. Di Quran surah Al-Baqarah di akhir ayat 189, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Tingkatkan takwamu kepada Allah supaya engkau bahagia. Pun demikian, orang-orang bertakwa akan mendapat penambahan pengetahuan. Di akhir ayat 282 di surah Al-Baqarah, wattaqullah wa yu'allimukumullah, dan tingkatkan takwamu kepada Allah, maka dengan itu Allah akan mengajarkan kepadamu tambahan pengetahuan dan kemuliaan-kemuliaan lainnya yang telah kita uraikan detailnya. Kemudian jika Anda bertanya, seperti apa kita bisa mendapatkan itu semua? Dengan cara apa kami bisa mendapat bimbingan supaya menjadi insan yang bertakwa? Maka diterangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, instrumennya setidaknya diawali dengan 3 bagian utama. Satu adalah amalan hati yang kemudian digambarkan dengan keimanan, yakin tanpa ragu terhadap semua hal terkait dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzina yu'minuna bil ghaib, yakin dengan Allah, yakin dengan setiap ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalipun belum tampak dalam pandangan kita. Kemudian yang kedua, keyakinan itu diwujudkan dalam bentuk amalan fisik seperti telah kita uraikan, wa yuqimunas shalah. Kemudian yang ketiga, juga mengupgrade kualitas takwa kita dengan menggunakan amalan harta. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kita telah uraikan ketiganya secara lengkap sampai pertemuan yang lalu. Sekarang kita akan masuki instrumen yang keempat yang menjelaskan kepada kita bagaimana caranya menguatkan iman tadi, menunaikan sholat dengan benar, dan belajar dari orang-orang dulu yang telah menunaikan sholat kemudian mendapatkan anugerah dari Allah karena peningkatan takwanya tadi. Ini yang paling menarik. Jadi Allah itu memberikan pembuka di awal, ini kamu tingkatkan sholat, ya. Lantas nanti rinciannya akan diberikan detail. Nih orang dulu pun sholat, ya. Ketika mereka kerjakan sholat seperti ini hasilnya.
Ada yang mendapatkan rizki berupa keturunan, misalnya meminta dalam sholat. Ada yang masalahnya dituntaskan ketika dia sholat. Ada yang diberikan kemudahan lewat jalur sholat. Nanti Allah akan rinci dalam uraian-uraian ayat-ayatnya bagaimana perintah itu disampaikan, kemudian diberikan contohnya dan memberikan kepada kita jalannya untuk mengikuti itu melalui ketentuan yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pun demikian dengan amalan infak, ya, rinciannya seperti apa, gambarannya bagaimana, seperti apa ditemukannya. Jadi di ayat yang keempat ini akan diuraikan kepada kita instrumen takwa yang keempat sekaligus menjelaskan rincian secara umum dari turunan 3 instrumen yang pertama, baik itu amalan hati, amalan fisik, pun demikian dengan amalan harta. Kita baca kemudian ayat yang keempat. Karena ini hukumnya akan diikutkan pada instrumen yang sebelumnya sebagai bagian dari ciri takwa, maka Allah buka ayat yang keempat ini dengan menggunakan huruf waw. Wawnya ataf. Ataf itu adalah satu alat dalam kaidah gramatikal bahasa Arab yang berfungsi untuk mengikutkan hukum pada hukum sebelumnya, yang berfungsi mengikutkan satu keterangan yang akan disampaikan diikutkan pada keterangan sebelumnya. Jadi kalau ayat yang ketiga menerangkan tentang instrumen takwa, ya, ketersambungan dengan Al-Baqarah yang keduanya, hudal lil muttaqin. Siapa al-muttaqin? Yaitu alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Siapa lagi? Wa, pakai wa untuk mengikutkan, dan yang berikut ini. Ya, siapa yang berikut itu kita bacakan. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Baik, kita coba tuliskan. Bismillah. Baik, sambil kita bergerak, kita mantapkan hati, niatkan ikhlas supaya Allah memudahkan apa yang kita pelajari, insyaallah. Saya coba tuliskan dulu ya. Di sini ada instrumen, ya, takwa. Pertama ada amalan hati, kan? Amalan hati wujudnya adalah iman, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala dan seluruh ketentuan yang Allah tetapkan sekalipun belum tampak dalam pandangan kita, belum terjangkau oleh hati kita. Jadi ingat ya, ingat rumusnya. Kalaupun belum terjangkau oleh akal, oleh nalar, iman dulu, ya. Jadi bukan dipaksa iman mengikuti akal, bukan. Akal tundukkan oleh iman, karena memang iman ini statusnya lebih tinggi dibandingkan dengan akal, ya. Awas, ya, iman itu punya sisi yang luas, tiada batas. Akal karena termasuk komponen fisik tubuh kita, itu dia punya keterbatasan. Seperti sifat manusia yang punya batas. Contoh, ya, akal itu kan bagian dari wujud fisik, instrumen fisik, seperti halnya telinga, seperti halnya mata. Baik, bukankah mata kita saat memandang punya batasan? Yang dekat terlihat besar, semakin menjauh semakin kecil, semakin jauh lagi semakin tak kelihatan, ditutup tak nampak sama sekali, ya. Adi Hidayat tertutup oleh papan tulis, maka tidak akan nampak dalam pandangan, kan? Baik, sosoknya. Pun demikian, telinga kita jika terdengar bunyinya, ya, terpantul ke telinga kita, terdengar dekat dengan kita, kencang. Semakin jauh, semakin kecil suaranya. Semakin jauh lagi, semakin tak terdengar, punya batasan. Jadi kalau mata saja punya batasan, telinga pendengaran punya batasan, lantas kenapa pikiran kita nggak pingin punya batas? Jelas ya? Jadi kalau misalnya, mohon maaf, mata harus ada batasan, telinga punya batasan, kenapa akal kita tidak ingin punya batas? Jelas? Jadi ketika akal tak mampu menjangkau sesuatu, jelas bukan karena nggak logis, karena keterbatasan. Saking logisnya, belum sampai kepada akal kita. Karena itu tundukkan dulu akal, ikutkan kepada iman, nanti dengan iman akan dibimbing akal untuk memahami apa yang belum terlogikakan itu, apa yang belum terpahami oleh pikiran itu. Jelas ya? Baik, begitu caranya. Saya ilustrasikan seperti ini. Ada sinar mentari, kan? Siang itu kan terik sekali, panas gitu. Nah, sinarnya kelihatan nggak? Nggak kelihatan langsung kan oleh mata. Ya ingat, yang kita lihat itu benda karena pantulan sinar. Sinarnya nggak kelihatan.
Ya, apakah dengan tidak kelihatan itu sinarnya tidak ada? Tidak. Saking jelasnya sinar, tak nampak dalam mata, kita membutuhkan pantulan untuk mengetahui adanya sinar. Ya, tapi kan kita yakin. Nah, itulah iman. Jadi kadang-kadang sesuatu yang belum tampak logis bukan berarti tidak logis. Jelas ya? Tapi boleh jadi keterbatasan akal itu yang menuntut kita mengimani dulu, baru akal ikut. Paham? Yuk, teruskan. 2. Untuk melatih amalan hati ini dalam wujud peningkatan iman kepada Allah dan segala ketentuannya, nanti ada amalan yang sifatnya fisikal, amalan fisik. Wujudnya salat, ya. Wa yuqimunas salat. Karena itu salat menjadi ukuran keimanan seseorang. Semakin semangat salatnya, semakin menunjukkan imannya kuat. Jelas? Maaf, semakin tidak semangat sholat, malas sholatnya, semakin menunjukkan imannya lemah. Ini penting. Jadi kalau ingin mengukur parameter iman, lihat salah satunya di amalan fisik. Itu standar sekali. Karena itu keadaan kita dalam menunaikan sholat akan sangat terkait dengan kekuatan iman yang dampaknya pada keadaan hati. Ya, hati ini kan sumber dorongan pada sifat-sifat baik buruk ataupun baik. Dorongan pada kebaikan disebut takwa, dorongan keburukan disebut fujur namanya. Jelas? Ya, sumber utamanya nafsu, dorongannya disebut fujur. Karena itu di Quran surah ke-12 ayat ke-53 Allah menyebutkan, "Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu." Sungguh nafsu itu la'ammarah, memerintahkan bisu kepada keburukan. Saat nafsu ya dari hati yang bagian buruk ini memerintahkan kepada yang buruk, ya, ammarah bisu, maka rambatannya disebut fujur. Jadi kalau mengalir ke mata, itu rambatannya disebut fujur, ya. Quran surah ke-91 Asy-Syams ayat 7 sampai 10. Wa nafsi wa ma sawaha fa'alhamaha fujur, ya, fujur hawa takwaha. Jadi rambatannya disebut dengan fujur, begitu masuk ke mata melotot, nah itu su namanya. Ya, masuk ke lisan, lisan meracau, itu su namanya. Masuk ke tangan, tangan tanpa kontrol memukul, su namanya. Jamaknya sayyiat. Ya, kalau kita ingin bertobat, tarik lagi, kembalikan. Ya, taba. Quran surah keempat An-Nisa ayat 17. Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin thumma yatubuna min qarib. Jamaknya disebut dengan sayyiat. Nah, sebaliknya, dorongan pada kebaikan itu jiwa takwa. Jadi kalau nafsu mengarahkan kepada lawan yang negatif, tidak baik, takwa mengarahkan pada yang positif. Di sini ada jujur, di sini ada dusta. Sekalipun orang berkata tidak ada dusta di antara kita, tetap potensi dustanya akan ada. Jelas? Di sini misalnya ada tawadhu, di sini ada sombong. Ini saling memengaruhi. Nah, ini karena ada dalam hati, ini harus dilatih. Bagaimana yang positif takwa menundukkan yang negatif, yang fujur. Sehingga nanti berubah fungsi. Yang fujur ini alih-alih mengajak kepada keburukan, menjadi katalis supaya yang baiknya muncul. Jadi memahaminya, Allah tidak menciptakan sifat buruk ini, misalnya bohong, bukan menjadikan kita supaya jadi pembohong, bukan. Nanti fungsinya akan berlatih supaya melatih yang jujur ini muncul. Ya, sombong diciptakan untuk melatih yang rendah hatinya muncul. Jadi otomatis begitu kita takwanya cepat naik, maka semua yang buruk-buruk yang terlihat itu akan menjadi katalis supaya yang baiknya terus naik. Ya, melihat satu keburukan, oh berarti saya nggak boleh begini. Nah, itu yang terbaca jiwa takwanya unggul. Bagaimana melatih amalan ya supaya keadaan yang di hati ini cepat naik, yang positifnya, yang negatifnya turun. Salah satunya dengan sholat. Ini amalan utamanya, amalan fisik. Jadi perhatikan kaitannya. Dengan menunaikan amalan fisik, ini menunjukkan bahwa parameter iman itu diukur. Semakin semangat, semakin kuat. Semakin menurun, semakin lemah. Kalau ini kuat, maka dampaknya kepada keadaan hati akan bersih. Karena bersih ini, maka yang terdorong nilai kebaikannya. Itu yang disebutkan isyaratnya di Quran surah ke-29 ayat ke-45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Baca, pelajari, pahami apa yang diwahyukan kepadamu Muhammad SAW, ya, dari ketentuan-ketentuan dalam kitab Allah. Setelah paham, wa aqimis shalah, tunaikan amalan salat.
Jadi pelajari dulu bacaan sholat, pelajari gerakan sholat, pelajari hikmahnya sehingga Anda khusyuk menunaikannya. Kalau sudah bisa demikian, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguh jika Anda menunaikan sholat dengan benar, sholat itu akan mencegah dari potensi perbuatan keji dan mungkar. Keji dan mungkar diwakili oleh nafsu. Nafsu tadi ada dari bagian salah satu hati yang pancarannya disebut dengan fujur. Jadi kalau sholat kita bagus, ini potensi nafsunya diarahkan kepada yang baik-baik, fahsya dan mungkarnya kemudian bisa ditekan. Jelas korelasinya? Paham sekarang ya? Baik. Kemudian selanjutnya ada amalan yang ketiga sebagai bagian dari instrumen takwa, yaitu amalan harta untuk mengupgrade ya keadaan takwa kita supaya bisa meningkat dengan level yang lebih tinggi. Ini contohnya infak, dan ini telah tuntas kemudian kita jelaskan dalam pertemuan yang lalu. Semakin Anda bisa mengeluarkan bagian dari harta, ini menunjukkan bukan sekedar iman kuat dalam batasan fisikal, tapi Anda telah masuk ke level yang istimewa, yang bahkan mau berusaha untuk menunjukkan peningkatan takwa dengan cara yang tidak biasa. Orang sholat itu biasa karena semua orang bisa menunaikannya, karena menunaikan ibadah fisik yang penting punya bekal fisik. Awas, ukurannya bukan terlihat sempurna ada organ, tidak. Begitu Anda bisa menunaikan, tak bisa berdiri, Anda duduk, tak bisa duduk, Anda berbaring. Ya, seperti pernah saya jelaskan, Anda bisa sholat, maka sempurna nilainya jika memenuhi rukun dan syaratnya. Tapi harta tidak demikian. Tidak semua orang bisa beribadah dengan hartanya. Ini butuh perjuangan dulu, butuh ikhtiar dulu. Karena itu di pertemuan lalu saya sampaikan apresiasi yang diberikan oleh Allah, baik berupa bonus dunia ataupun pahala akhirat, itu sifatnya berlipat, bahkan minimal standar sampai 700 kali lipat dibandingkan sekedar ibadah fisik yang dalam tanda petik terlihat seperti sedikit 10 kali dari apa yang dikerjakan. 10 kali, itu pun nilainya sudah banyak, apalagi meningkat kepada amalan harta. Kemudian, nah ini yang kita bahas, yang keempat, ini yang paling menarik sekaligus unik. Disebut menarik karena ini menjadi instrumen takwa yang keempat, yang levelnya lebih tinggi dibandingkan 1, 2, dan 3. Dan saat yang bersamaan, jika Anda bisa mendalami bagian yang keempat ini, sekaligus di situ ada penjelasan bagaimana memaksimalkan amalan 1, amalan 2, plus amalan 3. Ini yang paling luar biasa. Ya, karena itu levelnya ditempatkan lebih daripada 1, yang 2, dan 3. Kenapa? Karena amalan yang keempat ini, yang pertama, teman-teman sekalian, fokus baik-baik, ini bisa memberikan jalan keterangan detil dari amalan 1, 2, dan 3. Kalau mau meningkatkan iman, bagaimana caranya? Di 4 dijelaskan. Kalau mau menunaikan sholat dengan benar, please contoh orang-orang dulu, bagaimana caranya? Di 4 didetilkan. Pun demikian bagaimana kalau saya ingin bukan sekedar infak, cara mendapat infaknya, cara berikhtiarnya, cara kemudian mempercepatnya, cara mengeluarkannya, ada di yang keempat. Jadi kalau Anda bisa mengerjakan amalan yang keempat secara otomatis, kalau benar mengamalkan yang keempat ini, 1, 2, 3, semua akan ikut secara otomatis jika diikhtiarkan seluruhnya. Apa amalan yang keempat? Instrumennya, diikutkan, walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Ya, saya hapus dulu. Walladzina, bismillah. Walladzina yu'minuna, nah ini bima unzila ilaik, unzila ilaik. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Saya cukupkan sampai di sini dulu untuk bisa mempermudah pembahasan, kemudian kita teruskan kepada bagian ayat yang lainnya ya, sebagai ketersambungannya. Perhatikan pelan-pelan. Instrumen yang keempat, bagian pertama, untuk memudahkan bahasan, walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, dan termasuk instrumen takwa, ingat ya cara menerangkannya,
Dan termasuk instrumen takwa, wawunya wawu ataf, harfu atfin, ya. Ya, huruf wawu ataf, ya, mabniun 'alal fath la mahalla lahu minal i'rab. Mabni, alamatnya tetap dalam keadaan fathah, ya, kemudian tidak punya tempat dalam perubahan. Ya, maksudnya la mahalla lahu minal i'rab, dia tidak bisa berubah, tidak bisa wi, tidak bisa wu, tetap wa, ya. Sampai kiamat kurang 2 hari, kurang sehari, sampai kiamat, sampai pulang kita kepada Allah tetap wa. Ya, harakatnya tetap fathah, tidak akan berubah jadi wu, tidak akan berubah jadi wi, ya, tetap wa. Jelas ya? Baik. Dan mengikutkan hukum informasi yang akan disampaikan pada sebelumnya. Jadi, kalau sebelumnya membahas tentang instrumen takwa, maka ini pun bagian dari instrumen takwa. Cuma levelnya paling tinggi karena di atas 1, 2, 3. Jelas ya? Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Dan termasuk bagian dari instrumen takwa, alladzina. Ya, Allah buka kepada semua kalangan orang-orang yang, ingat, alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran, isim mausul, ya, mabni 'alal fathah, terbuka untuk semua kalangan. Laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, tak peduli status sosial. Artinya, golongan keempat ini pun Allah buka tanpa batasan. Seakan Allah ingin menyampaikan, hey, jangan pernah Anda menilai untuk menjadi orang takwa itu mesti mengangkat status sosial keduniaan dulu. Tidak. Anda mau pejabat, diplomat, birokrat, rakyat, ustadz, kiai, apapun status sosial yang melekat dalam kehidupan Anda, ini tidak ada batas untuk mendapat peluang peningkatan sebagai hamba yang bertakwa. Jadi kalau Anda ingin menjadi takwa, silahkan Allah buka jalannya. Anda rakyat mengerjakan ini, dapat. Anda pejabat tidak mengerjakan ini, nggak akan dapat. Anda ustadz tidak melihat, tidak mengerjakan ini, nggak akan dapat. Anda murid biasa menyimak, berusaha semaksimal mungkin, boleh jadi Anda yang dapat. Jelas, ya. Jadi sekali lagi, ini anugerah Allah diberikan kepada semua kalangan untuk menjadi level yang keempat ini. Kata Allah, saya buka semuanya. Dan orang-orang yang yu'minuna, yakin tanpa ragu. Baik, saya turunkan ke sini. 1, yakin tanpa ragu. Diterjemahkan dalam bahasa langsung, ya, yu'minuna dari akar kata iman, seperti ayat yang ketiga yang telah kita uraikan. Walladzina yu'minuna, dan orang-orang yang yakin tanpa ragu, itu beriman, bima, terhadap semua, ya, terhadap semua. Awas, maknya di sini menunjuk kepada keseluruhan, tanpa kecuali. Jadi kalau saya katakan begini, maaf ya, ma fi hadhil qa'ah li, semua benda yang ada di ruangan ini itu punya saya. Maka tanpa sisa, apapun itu, ya, mau kamera, mau spidol, mau papan tulis, mau apapun, sepanjang ada di ruangan ini itu punya saya. Kalau Anda katakan ma fil qa'ah li, semua yang ada di ruangan ini itu punya saya, sepanjang menggunakan huruf ma, berarti tanpa kecuali, semua, tanpa batas. Jelas? Baik, yakin tanpa ragu, beriman, bima, terhadap semua tanpa kecuali, unzila ilaika, yang telah diturunkan kepadamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi level yang keempat, itu level takwa yang paling tinggi, adalah yakin tanpa ragu terhadap seluruh, apapun, segala yang Allah turunkan, Allah anugerahkan, ya, yang telah Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fokus baik-baik. Bagian keempat, level paling tinggi, melewati batas-batas amalan hati, amalan fisik, amalan harta. Apa itu? Yakin tanpa ragu, iman terhadap semua yang diturunkan, yang diberikan, yang dianugerahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita setidaknya punya 3 persoalan bahasan dari bagian ayat ini saja. Bahasan pertama, apa yang dimaksud dengan segala yang Allah turunkan ini? Nih, dari ma unzila ilai. 1, apa saja atau apakah, kan, yang dimaksud
dengan segala yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan lihat. Kedua, fokus baik-baik. Ketika menggunakan kalimat iman, yakin tanpa ragu, apa yang dimaksud dengan yakin tanpa ragu ini? Apa yang dimaksud dengan kalimat yu'minun, yakin tanpa ragu? Apakah hanya sekedar yakin saja? Ya, saya yakin, kan? Apakah sebatas sampai di situ atau ada makna yang lainnya? Kemudian yang ketiga, ya, ini yang paling penting. Apa atau sikap apa yang harus tampak dalam meyakini segala yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah kita mengetahui apa yang diturunkan kepada Rasulullah, bentuknya bagaimana, seperti apa saja, kemudian kita paham, oh ini cara mengimaninya, ini cara meyakininya, lantas setelah itu sikap apa yang perlu hadir dalam diri kita terkait dengan semua yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini bisa dipahami? Baik, kalau sudah paham, izin saya hapus dulu bagian yang ini, sehingga ini bisa kita naikkan pembahasannya menjadi poin-poin yang terukur dan mudah untuk kita uraikan. Dengan izin Allah kita pahami dan kita amalkan. Sepakat? Ya, tinggal sepakat saja kan ya. Bismillah. Kan saya yang tulis, saya yang terangkan, saya yang hapus ya. Anda tinggal duduk, lihat, simak, dengarkan. Ya, Masya Allah, sepakat masuk surga dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, dengan izin Allah. Taib, saya perjelas lagi instrumen takwa yang keempat. Baik, satu, yuk kita mulai. Pertanyaan pertama tadi, apa saja yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena kalimatnya menggunakan semua, segala, tanpa kecuali. Baik, satu, apa yang kita ingat? Ya, benar, Al-Quran. Al-Quran sebagai wahyu yang Allah turunkan langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, selain itu apa? Baik, dua, sunnah atau hadis, ya, sunnah atau hadis. Dalilnya masih ingat di surah An-Najm, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah Nabi mengucapkan sesuatu berasal dari keinginan beliau, tapi semua yang disampaikan dibimbing wahyu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah tiba azan maghrib. Bagaimana cara memahami keduanya atau ada yang lainnya? Baik, kita akan nanti lanjutkan setelah menunaikan sholat isya berjamaah. Ya, sudah tiba adzan isya maghrib yang tadi. Baik ya, teman-teman yang bergabung baru bersama kita saat ini, kita jeda sebentar. Baik, kita lanjutkan dalam bahasan kita mengenai instrumen takwa yang keempat, yang melewati batas-batas amalan hati, fisik, dan juga amalan harta. Bahkan mengumpulkan ketiganya sebagai detil penunaian secara sempurna sesuai petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Baik, di jeda tadi ba'da maghrib sampai dengan menjelang isya, kita telah coba tampilkan bagian pertama dari firman Allah subhanahu wa ta'ala pada instrumen yang keempat, yaitu walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Dan di antara orang-orang yang mampu mengupgrade instrumen takwanya sampai level yang keempat, yang juga dengan itu bisa menunaikan 3 level sebelumnya secara detil dan sempurna dengan izin Allah, yaitu dibuka untuk semua kalangan yang mau meyakini tanpa ragu, mengimani
terhadap seluruh yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW berupa pedoman kehidupan. Tadi kita sampai pada keterangan apa saja yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Kemudian juga bagaimana cara kita mengimani, meyakini tanpa ragu terhadap apa yang telah diturunkan kepada Rasulullah SAW. Pun demikian yang terakhir, kemudian sikap apa yang harus dibangun, yang harus tampak dalam diri kita dalam rangka mengaktualisasikan keyakinan tanpa ragu terhadap seluruh yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita telah uraikan di antara segala yang diturunkan pada Rasulullah itu, pertama Al-Qur'an, dijelas sebagai wahyu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menegaskan kerasulan beliau, juga menjadi mukjizat utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi bukti kerasulan kenabian beliau sampai kini, bahkan sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga as-sunnah, ya, atau juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan pelajari lebih detail tentang keterangan ini. Ini pun ditunjukkan oleh Allah seperti tadi kita uraikan di surah An-Najm. Allah berikan bimbingan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, dan tidaklah Rasulullah menyampaikan segala hal dalam bimbingan di lisannya dari sisi nafsunya. Tidak. Semua yang disampaikan Nabi berupa bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, apalagi teman-teman sekalian, hikmah, ya, hikmah yang menjelaskan tentang esensi atau substansi dari satu ajaran yang disampaikan, baik berupa perintah, kenapa kita diminta menunaikan sholat, apa hikmahnya, atau berupa larangan, kenapa dilarang menunaikan zina, kenapa dilarang minum khamar, apa hikmahnya. Ya, hikmah bagian apa yang disampaikan, diturunkan oleh Allah sebagai anugerah dari Allah kepada Rasulullah sekaligus bimbingan kepada kita dalam menjalani proses kehidupan. Ketiganya dikumpulkan teman-teman sekalian dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 151. Ya, kama arsalna fiikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina, sebagaimana kami telah utus seorang rasul dari kalangan kalian yang akan membacakan kepada kalian, mengajarkan, memahamkan kepada kalian ayat-ayat kami. Kumpulan ayat-ayat itu menjadi surah, kumpulan surah-surah itu menjadi Al-Quran. Karena itu Al-Quran terdiri dari 114 surah. Setiap surahnya terdiri dari ayat. Al-Baqarah 286 ayat, Ali Imran 200 ayat, An-Nisa 176 ayat. Jadi Allah langsung memberikan sebuah penegasan dengan kalimat yang sangat singkat dan padat. Yatlu alaikum ayatina, ya, akan menyampaikan, mengajarkan pada kalian, memahamkan ayat-ayat kami. Al-Quran maksudnya, wahyu, ya. Wa yuzakkikum, dan membimbing kalian untuk membersihkan sifat-sifat buruk kalian. Ada akhlak, ada moral, ada tuntunan, bimbingan moral. Saya sebetulnya tuliskan hikmah karena nanti di antara turunan hikmah itu juga nanti ada akhlak, ada moral. Ya, hanya nanti Al-Quran memberikan detail rincian sehingga nanti bisa dikualifikasikan dan dispesifikasikan jenis-jenis hikmah ini. Apakah nanti jenisnya ke pengetahuan, ataukah jenisnya ke esensi sesuatu, atau nanti ke bimbingan moral. Kemudian wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitabah, dan mengajarkan kepada kalian tentang kandungan Alkitab. Pengajaran Nabi disebut dengan sunnah, terkumpul dalam hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wasallam, ya. Wal hikmah, ada hikmah masuk, wa yu'allimukum ma lam takulu ta'lamun, dan mengajarkan aneka pengetahuan yang belum kalian ketahui, informasi yang belum kalian dapatkan, ya. Tiba-tiba di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam turun, ya, Alif Lam Mim, ghulibatir Rom, Romawi akan dikalahkan. Orang bingung gimana imperium sebesar itu, ya, ada berita akan kalah gitu. Tiba-tiba betul, ya, selang berapa lama Romawi kemudian dikalahkan, ya. Baik, demikian pula dengan informasi lain. Bagaimana ada ayat tentang kondisi janin, ya, berkembang.
akan begini, akan begini, akan begini. Turun surah ke-25 misalnya, Al-Hajj, ayat yang kelima, menerangkan tentang kondisi manusia dari mulai tercipta dalam kandungan, berproses sampai kembali kepada arzalil umuri, dalam suasana pikunnya, dan seterusnya. Dari mana orang tahu? Apalagi beliau tinggal di wilayah yang belum ada peradaban, ya, masyarakat jahiliyah pada masa itu, terisolasi, akses informasi terbatas. Kok bisa menyampaikan sesuatu yang belum diketahui? Lebih dalam lagi, lebih jauh visinya lagi tentang pengetahuan gaib, tentang alam kubur, tentang hari kiamat, tentang berbangkit, tentang surga, tentang neraka, itu yang belum kita ketahui. Jadi ini kalau kita turunkan, selanjutnya adalah pengetahuan, aneka pengetahuan yang disampaikan. Ya. Saya rangkum ini tadi karena puncak pengetahuannya itu nanti hikmah, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Demikian juga akhlak bagian dari hikmah, ya. Jadi disampaikan hikmahnya secara umum, kemudian dirinci menjadi bagian-bagian penting yang harus kita ketahui. Baik, fokus baik-baik. Jadi secara singkat, umumnya, saya katakan umum, ini yang menjadi tafsir utama dari kata ma, yakin, beriman, ya, tanpa ragu terhadap seluruh apa yang diturunkan, diberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bertanya, apa saja ya Allah? Kata Allah nih, Al-Quran, isinya ayat-ayat Allah, bimbingan, pedoman kehidupan. Baik, ada sunnah, keterangan dari semua isi Al-Quran, hikmah, ajaran, baik berupa akhlak ataupun pengetahuan. Jelas sampai sini? Nah, di sini nanti kita akan temukan kaitan, teman-teman sekalian, dengan 3 instrumen sebelumnya. Ya, amalan hati, ada amalan fisik, amalan harta. Di Al-Quran kita akan temukan detailnya. Ya, Anda ketika bertanya, amalan hati meningkatkan iman. Yu'minun kan mudhari, ya, present, continuous, future. Bukan setelah beriman saja, tapi keimanan kita sekarang update terus-menerus sampai kapanpun. Bagaimana caranya? Nanti di Al-Quran diberikan tuntunan detailnya. Cara meningkatkan iman itu seperti ini. Ada amalan-amalan begini, begini, begini. Detail dari penjelasan bimbingan Al-Quran tadi akan disampaikan oleh As-Sunnah dalam keterangan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau misal saya beri contoh misalnya di Al-Quran, nih cara meningkatkan iman, ada ayat-ayat dibuka dengan kalimat iman. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, la ayyuhalladzina amanu. Ada sifatnya perintah, ada sifatnya larangan. Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumussyam, sifatnya ibadah, tunaikan puasa. Ada lagi yang sifatnya moral, akhlak. Ya ayyuhalladzina amanu, aufu bil uqud, tepati janji. Ya ayyuhalladzina amanu, la yasraqu min qaum, jangan saling mencela. Akhlak kan? La yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan saling bergibah, bergosip, akhlak kan? Ya, di sifatnya ada semua. Ya, pengetahuan ada, ya, dalam rangka peningkatan moral ada, mengerjakan perintah ada, meninggalkan larangan ada, terkumpul semua. Nah, lalu nanti bagaimana penjelasan eksekusinya? Nabi berikan petunjuk. Nah, ini bahayanya sifat iri hati, ini bahayanya saling mencela, ini bahayanya bergibah. Orang bergibah seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Ini turunan-turunannya. Nanti dikumpulkan oleh para ulama hadis, jadilah kitab hadis sebagai pedoman kehidupan kita. Contoh, ya kitabnya Al-Imam Al-Bukhari, Al-Jami, As-Sahih, Al-Musnad, Al-Mukhtasar, min umuri, ini intinya, min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, wa sunnanihi wa ayyamihi, ya, Al-Jami, As-Sahih, Al-Musnad, Al-Mukhtasar. Ini kumpulan dari aktivitas Nabi sallallahu alaihi wasallam, isinya sahih, dipastikan bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ringkas padat, min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari aktivitas-aktivitas Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan dalam 97 kitab, 97 pembahasan. Wa sunanihi, di situ ada sunnah-sunnahnya, wa ayyamihi, dan kegiatan hariannya. Kitab yang kedua setelah Badul Wahyi itu Kitabul Iman. Di Kitabul Iman setidaknya ada 57 hadis. 57 hadis itu menjelaskan bagaimana konsep atau gambaran bimbingan dalam Al-Quran tentang penguatan iman. Jadi temukan, begitu ingin mendalami Kitabul Iman, ayat-ayatnya ada, hadisnya ada. Ya, tentang sholat, banyak nanti di Quran. Ya, bukan cuma sekedar perintah. Al-Baqarah 43, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'arakin. Sampai nafilah, sampai sunnahnya diberikan isyarat. Sunnah utama tahajud ada nanti, ya, Al-Isra ayat 79. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa yab'atsaka rabbuka maqama mahmuda. Seterusnya ayat. Rincian detailnya dijelaskan di sunnah.
kapan tahajud, kapan bangunnya, berapa rakaat dikerjakan, bagaimana cara menunaikannya, rinci, jelas. Bahkan tentang sholat fardu disebutkan, waktunya ada ditetapkan. An-Nisa misalnya di penghujung ayat 103, minta dijaga. Al-Baqarah ayat ke-238, ditunaikan isyarat sempurnanya 5 waktu. Al-Isra ayat ke-78, ditegaskan di Quran surah ke-11 ya. Ayat keberapa? 114. Nanti detailnya di hadis Nabi bahkan diterangkan dari mulai niat, bahkan wudhu sebelumnya, dari wudhu menghadap kiblat sampai ditentukan bagaimana menentukan arahnya, sampai dari takbir sampai dengan salam. Tuh, ya. Jadi inilah keindahan dalam Islam. Ya, saya sering katakan begini. Jika Anda ingin mencari ya kebenaran dalam sebuah keyakinan agama, maka silahkan cek, bandingkan. Jika ini Islam, itu buatan rekayasa manusia, mustahil sedetil ini. Mustahil. Dari yang paling ringan sampai yang paling kompleks ada. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Siapa yang tahu kegiatan manusia kalau bukan penciptanya? Ayo, gunakan logika kita. Gunakan logika kita, rasionalitas kita. Bukankah yang mencipta itu paling tahu terhadap apa dan siapa yang diciptakan? Ya, ini kalau tarik ke dalam kehidupan kemanusiaan kita, dan laisa kamitsli syai', tidak bisa diserupakan dengan apapun yang ditetapkan oleh Allah. Ya, orang yang bikin spidol sangat tahu tentang keadaan spidol. Orang yang bikin mobil, bikin motor sangat tahu tentang keadaan mobil, keadaan motor. Ini kurang bagus, ganti. Ya, ini yang cocok, ini yang sesuai. Ini nggak bisa pakai merek lain. Ini harus begini. Tahu. Sekarang kita manusia, pasti ada penciptanya. Kalau ingin tahu siapa pencipta kita, sederhana, cari tahu siapa yang paling tahu tentang kita. Silakan cari tahu. Siapa yang paling tahu tentang fisik kita, tentang akal kita, tentang roh, ya, tentang aktivitas kita. Kalau kita telah temukan itu, itulah Tuhan yang sesungguhnya. Karena mustahil ada pencipta nggak tahu ciptaannya. Nah, sekarang Anda tanya, dari mana kita menemukan referensi itu? Cari dari semua kitab yang dianggap suci, bandingkan mana kitab-kitab yang menerangkan keterangan secara sempurna. Karena itu ketika Al-Quran disampaikan oleh Allah kepada Rasulullah, sifat awalnya berupa tantangan untuk memastikan orisinalitas Al-Quran, validitas Al-Quran. Jika Anda merasa Al-Quran buatan manusia, kata Allah, silahkan buat semisal Al-Quran. Bisa nggak? Jadi Al-Quran itu indah. Ketika diturunkan pertama kali, sudah memberikan tantangan. Kalau Anda yakin ya bahwa Al-Quran ini bukan firman Allah, Anda merasa buatan manusia, kata Allah, silahkan buat yang semisalnya. Bahkan ajak sekutu Anda, dari jin, dari siapa, bikin semisal itu. Mustahil. Yang paling pakar saja di bidang sastra, orang jahiliyah, Arab pada saat itu pakar bidang sastra, nggak bisa buat. Apalagi Anda orang sekarang, yang bahasa Arab saja belum tentu sepasti orang-orang dulu. Abu Jahalnya, Abu Jahalnya, fasih bahasa Arabnya, tapi nggak bisa nyaingin Al-Quran. Sekarang abu-abu yang sekarang misalnya, atau yang umum-umum saat ini, bahasa Arab gak lancar, bahkan ada yang gak bisa sama sekali, kemudian meragukan Quran. Kan jadi gak masuk akal. Jelas ya? Nah, jadi sederhana, metodologi Al-Quran, cek dulu validitasnya. Silahkan. Kemudian silahkan Anda pelajari. Anda akan temukan. Jadi ini ilmiah, argumentasi yang sangat ilmiah. Nah, ini yang ingin saya tegaskan bahwa indah sekali. Dalam Islam itu lengkap. Ya, tapi juga keindahannya tidak memaksakan. Bagi yang belum berislam, ingin belajar, silahkan. Tapi demi Allah, tidak pernah Anda dipaksa untuk memeluk Islam. La ikraha fid din. Ya, asal Anda yakin, silahkan fikirkan, silahkan renungkan. Mau berislam, alhamdulillah. Tidak, itu pilihan Anda. Dan semua akan menanggung resiko ketika kembali kepada penciptanya. Makanya sekarang, kenali pencipta kita dan kenali jalan kehidupan kita. Jelas? Baik ya? Nah, ini kita kumpulkan. Nah, pembahasan semacam ini penting. Pertama, secara internal ini untuk membangun kekuatan keyakinan kita. Masa selama berislam nggak pernah tahu tentang ajarannya, nggak yakin tentang Tuhannya? Bagaimana kita bisa yakin dengan Allah kalau nggak belajar ilmunya? Makanya dikasih mie instan bisa bertukar, dikasih sarung bisa pindah keyakinan karena nggak pernah belajar kekuatan keyakinannya. Karena itu pelajari agama kita supaya mengerti, bukan sekedar kita berislam, tapi tidak menunaikan, menghayati dan mengamalkan seluruh tuntunan ajarannya. Pun demikian bagi non-muslim, silahkan belajar, tidak ada masalah.
Ya, kalau Anda menginginkan, kalau tidak juga tidak dipaksakan. Dan dalam Islam tidak ada paksaan. Dosa orang Islam memaksa orang lain untuk memeluk Islam atau memaksakan ajaran Islam kepada orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan. Jelas? Ya. Yuk, sekarang kita lanjutkan. Nah, sekarang kalau sudah tahu di antaranya ini, ya ada 4 pokok yang paling utama. Al-Quran, As-Sunnah dengan turunan-turunan hadisnya, hikmah dengan turunannya berupa akhlak ataupun ilmu pengetahuan. Sekarang kita akan rincikan. Kita terapkan kaidah wa ma unzila. Dalam rangka kita meyakini semua ini, Allah meminta kita dengan kalimat unzila. Apa yang dimaksud dengan unzila itu? Kita baca dulu, lalu kita kaji secara gramatikalnya, kemudian tafsiran para ulama. Saya bacakan kitab dulu supaya kita bisa juga mendengar referensi-referensi dari para ulama kita yang sesungguhnya saya sudah himpunkan. Ya, cuma kadang-kadang penting dibacakan untuk membangun kekuatan dan keyakinan. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik. Wal muradu biqaulihi ta'ala bima unzila ilaik. Adapun yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala bima unzila ilaik, yaitu yang paling utama Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an Al-Karim. Wa innama 'ubbira anhu bi lafdhil madhi wa in kana ba'dahu mutarakkiban taghliban lil mawjud 'ala ma lam yujad. Dan diungkapkan kalimat ini dengan bentuk madhi, past tense, unzila, ya, walaupun ayat ini ketika diturunkan belum tuntas seluruh wahyu itu turun. Ya, jadi kan ketika Al-Baqarah ini turun di ayat yang keempat, ini ayatnya Madaniyah, ya, diturunkan dalam periode Madaniyah pasca hijrah. Ya, jadi ada yang memahami Madaniyah itu ayat-ayat yang diturunkan di Madinah, ada yang memahami ayat-ayat yang diturunkan pasca Nabi hijrah, baik turunnya di Madinah ataupun di Mekah, disebut dengan Madaniyah. Ini di awal jumpa kita telah saya terangkan. Anda yang baru bergabung silahkan rujuk di keterangan semula, ya. Nah, ini ayat saat periode Nabi pasca hijrah, kan belum seluruhnya tuntas turun. Ya, tapi kalimat yang digunakan ini kok kalimatnya kalimat bentuk past tense menunjuk keseluruhan, unzil. Ya, apa hikmahnya? Di sini disebutkan oleh muallif taghliban lil mawjud ala ma lam yujad. Ya, ini generalisasi, gambaran keumuman, komprehensivitas akan seluruh ayat Al-Qur'an, ya, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad walaupun pada saat itu belum sempurna turun keseluruhannya. Apa maksudnya? Untuk memahami kalimat ini, kita akan analisis dari segi kebahasaannya. Yuk, kita bahas kajian gramatikalnya supaya paham. Ya, kalau enggak kita detilkan dengan contoh apalagi kadang-kadang belum sempurna pemahaman kita. Teman-teman sekalian masih ingat di kajian Aku Suka saat Ramadan? Ya, saya pernah menerangkan dalam kajian Nuzulul Quran itu, ya, turun itu ada nazzala, kan? Saya hapus dulu. Asalnya begini, tanpa tasydid, tanpa hamzah. Nazala, turun. Nazala, turun, sekedar turun. Kalau pakai tasydid, nazzala, jadi menurunkan. Nazzala. Ini sekedar turun, ya, yang ini menurunkan, pakai tasydid. Ada juga yang pakai hamzah, anzala yunzilu. Jadi ada nazzala yunazzilu, ada anzala yunzilu. Ini pun menurunkan. Kalau menggunakan tasydid yang ini, nazzala yunazzilu, menurunkan. Kalau pakai tasydid, ini gunakan tasydid. Ini artinya sesuatu yang diturunkan secara bertahap, tidak sekaligus. Ada tahapan. Jelas? Tadrijiyan, munajjaman. Ya, sebagian sempurna. Kalau menggunakan hamzah, anzala yunzilu, ini berarti berlangsung secara sekaligus, keseluruhan. Langsung, ya, tanpa tahapan. Baik, kalimat ini keduanya terkumpul dalam firman Allah Subhanahu wa taala, misal di surah Ali Imran di ayat yang ketiga, nazzala 'alaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Al-Quran disifati oleh Allah turunnya kepada Nabi Muhammad,
ya. Karena itu kalimat yang menggunakan nazzala 'alaikal kitab. Allah turunkan kepadamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam Alkitab, Al-Quran maksudnya di sini, yang tersusun dengan rapi, sempurna, tidak ada cacatnya, menggunakan nazzala. Karena sifat turunnya ketika turun kepada Nabi Muhammad secara langsung, ya periodenya tidak diturunkan sekaligus, tapi periodenya berkembang sampai kurang lebih hampir 23 tahun. Sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, berbasis kebutuhan masyarakat. Periode pertama turun surah Al-Alaq 1 sampai dengan 5. Terus sampai sempurna selesai. Beda dengan Taurat yang diturunkan pada Nabi Musa alaihissalam, beda dengan Injil yang diturunkan pada Nabi Isa alaihissalam. Kedua kitab ini, baik Taurat ataupun Injil, diturunkan oleh Allah sekaligus tanpa tahapan. Dan teman-teman, Musa turun 10 perintah Allah di Bukit Tur Sina, ya kan? Diturunkan. Sudah, semua disampaikan. Tuntas, selesai ajarannya sampai di situ. Disampaikan kepada umat karena umatnya terbatas pada saat itu. Pun demikian dengan Nabi Isa alaihissalam, diturunkan Injil sekaligus, tidak ada tahapan. Sampaikan kepada umatmu, ini, kerjakan sholat, tinggalkan. Nabi Isa sholat, ya, Nabi Isa sholat, ingat, Nabi Musa juga sholat, ya, Nabi Musa sholat, Quran surah ke-20, ya, ayat yang ke-14, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Nabi Isa di Quran surah ke-19, ya, Maryam, dari ayat 31 sampai ke 33. Bahkan Nabi Ismail disebutkan sholat di ayat ke-55-nya. Wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah. Jadi semua nabi sholat. Sholat, ya. Jelas. Baik, sama. Ini tinggalkan zina, lakukan khitan, ya, jauhi khamar, jauhi ini, jangan makan ini. Ada semua. Baik, diturunkan sekaligus Nabi Muhammad dengan periodisasi. Karena itu kalimatnya ketika menyebutkan kepada Taurat dan Injil menggunakan anzala, ketika menyebutkan Al-Qur'an menggunakan nazzala. Jelas? Nah, tapi yang paling menarik, Al-Quran pun punya sifat keterangan menggunakan diksi anzala ketika periode diturunkan sebelum sampai ke Nabi Muhammad, yaitu dari Lauh Mahfuz yang menginfokan kepada seluruh penghuni langit, ya, penghuni langit diinfokan oleh Allah saking dahsyatnya, saking luar biasanya, istimewanya Al-Quran karena berisi semua pedoman tentang kehidupan manusia sampai dengan terjadi kiamat. Tuntas, selesai, kembali kepada Allah. Semua pedoman diturunkan oleh Allah sampai kehidupan berakhir. Diinfokan kepada malaikat saking dahsyatnya. Kalau kitabnya Musa, zaman Musa saja. Kitabnya Isa, zaman Isa saja. Suhuf Ibrahim, zaman Ibrahim saja. Kitabnya Nabi Muhammad spesial sampai akhir kehidupan. Karena itu semua penghuni langit penting mengetahuinya. Maka diturunkan dari Lauh Mahfuz ke Sama'id Dunya, ke langit dunia. Proses turunnya ke langit dunia itu disampaikan sekaligus informasinya sehingga seluruh penghuni langit mengetahui tentang keutamaan Al-Quran, ya, dan seluruh hal yang terkait dengan kehidupan manusia, qadarnya. Karena itulah malam itu ketika turun itu disebut dengan malam Al-Qadar. Kalimatnya menggunakan anzala. Inna anzala, anzalna, menggunakan ta'zimun nafsi, ta'zimus sya'ni, ya, keagungan Allah dan keagungan informasi yang disampaikan. Ya, seakan Allah ingin menyampaikan, demi keagunganku aku sampaikan informasi yang begitu agung tentang turunnya satu kitab petunjuk yang menentukan kadar manusia di malam itu. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi ketika disebutkan menggunakan kalimat anzala, yang dimaksudkan turunnya Al-Quran, ya, dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, ke Sama'id Dunya, di langit dunia, sebagai informasi keagungan Al-Quran sebelum diturunkan seluruhnya kepada Nabi Muhammad SAW. Hanya kalimat kiasan, majaz, sastra tingkat tinggi digunakan di ayat yang keempat ini untuk menunjukkan sifat keyakinan. Ya Muhammad, Al-Quran telah diturunkan ke langit dunia sebelum disampaikan kepadamu, disampaikan secara periode kepadamu sesuai dengan kebutuhan. Namun walaupun yang baru sampai belum semuanya, tetap kamu harus meyakini keseluruhannya yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya ingin sampaikan begini, secara singkat kesimpulannya, kalau disebutkan kalimat anzala, ini menunjuk totalitas secara keseluruhan. Kalau menggunakan kata nazzala, ini menunjuk kepada detil, aktualisasi. Ya. Dari seluruh totalitas ayat firman yang diturunkan. Nah, kenapa di ayat keempat Al-Baqarah ini ketika menunjuk instrumen takwa, kalimat yang menggunakan anzala derivasinya, ya, dan menjadi bentuk pasif, anzala yunzilu, ya, unzila
yunzalu walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, yang diturunkan kepadamu. Kenapa menggunakan kata unzila alih-alih menggunakan kata nuzila? Seakan Allah ingin memberikan pesan kuat kepada seluruh umat Nabi Muhammad SAW bahwa sifat orang takwa itu harus meyakini secara total semua firman Allah dalam Al-Quran. Jangan sebagian-sebagian. Ayat turun tentang sholat, yakin, diamalkan. Begitu turun tentang warisan, nggak mau diyakini dan nggak diamalkan. Turun ayat warisan, laki-laki dengan perempuan, bandingannya 2:1, nggak bisa. Ini haknya sama, demi keadilan, demi persamaan. Siapa yang tahu tentang persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam konteks kehidupan kemanusiaan? Yang menciptakan kita Allah, yang tahu kebutuhan kita Allah. Allah sudah mengatur, lantas kenapa Anda ikut-ikutan mengatur, Suneo? Paham? Ya? Jadi kalau kita sudah ada yang ngatur, jangan ikut ngatur. Sesuatu yang sudah ditetapkan, jangan ikut menetapkan. Akhirnya yang sudah teratur menjadi rusak aturannya. Dan jadi capek kehidupan kita. Matahari itu sudah jelas terbit dari timur, terbenam di barat. Jangan dipikirin. Sepanjang semua teratur begitu, Anda hanya buang-buang energi menganalisis kenapa matahari terbit di timur. Ya memang sudah terbit dari timur. Nanti kalau dunia berakhir, terbit di barat. Jadi sesuatu yang sudah tetap, jangan ikut-ikutan ngatur sehingga tidak banyak energi kita keluar. Ya, tapi poinnya kembalikan ke sini. Fokus. Fokus baik-baik. Ketika Allah menggunakan diksi unzila, ingin menuntut kita, hey, orang takwa itu cirinya yakin dengan semua hukum Allah. Yakini semua isi Al-Quran. Ya, jangan yang ini Anda yakini, yang lain Anda tinggalkan. Tidak. Ya, jangan sampai ibadahnya bagus, ayat sholat bagus, ayat puasa tuntas, jangankan yang fardu, yang sunnah dikejar-kejar, tapi ayat-ayat akhlak nggak dipraktekkan. Betul ngaji Quran sampai hafal, bagus. Ngaji sunnah, perdalam. Ya, bahkan kitab-kitab dikumpulkan dari Al-Arba'in An-Nawawiyah 42 hadis. Ya, kemudian apa lagi? Riyadhus Shalihin 1896 hadis. Kumpulkan lagi sampai ngaji Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim. Bagus. Tapi sunnah akhlak nggak dipraktekkan. Mencela tetap dilakukan. Padahal Quran mengatakan la yasra qaumin qaum. Bahkan dibuka dengan kalimat iman. Gibah juga. Nggak tanggung-tanggung, kadang-kadang yang dicela ustadz, ulama. Yang digibahkan ustadz juga. Jadi pertanyaannya, ketika Anda mengatakan saya ingin menjadi orang bertakwa, Quran mengajak praktekkan keseluruhan, Anda ambil sebagian. Maka ini menunjukkan belum sempurna tingkat ketakwaan seseorang. Masih terus berusaha. Paham ya? Awas, hati-hati. Kalau kita bicara tentang kompleksitas dan komprehensivitas keseluruhannya, maka tergabung di sini. Maka bagian pertama, Allah ingin memberikan isyarat seluruh yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Baik itu Al-Quran, yakini keseluruhannya. Jelas. Pun demikian dengan sunnah. Awas, yakini keseluruhannya. Ada sunnah qauliyah, bimbingan, pedoman dari lisan Nabi. Ada sunnah fi'liyah, pedoman perbuatan Nabi. Sunnah takririyah, ya, pedoman dari ketetapan Nabi SAW. Ada sunnah terkait bimbingan moral, akhlak. Sunnah terkait dengan bimbingan fisikal. Ada. Itu sunnah. Dan cara memahaminya dengan ilmu tentunya. Ya, nanti kita akan bahas turunannya. Nah, kita belum mampu mengamalkan, tak apa-apa. Tapi membenci itu dilarang. Yes. Kita belum mampu mengamalkan, itu ditoleransi. Ya, tapi kemudian mengingkari itu persoalan. Hati-hati. Saya pengen kerjakan Quran, tapi saya ingkari sunnah sehingga muncul aliran ingkarus sunnah, sesat. Bertentangan dengan Al-Quran. Jelas, tegas, bertentangan dengan Al-Quran. Ya. Apalagi sebaliknya, ya senang sunnah, Quran ditepikan, sama, sesat. Ya, bertentangan dengan isi Al-Quran. Demikian pula untuk memahami ini, penting ada pengetahuan, sehingga lahir nanti sikap mulia dalam bentuk akhlak. Itu puncaknya. Ya, innama bu'ithtu liyutammima shalihal akhlak. Sungguh, di antara tugas utama, kata Nabi, diutus untuk menyempurnakan keutamaan akhlak yang mulia. Ini bagian pertama, teman-teman. Kita jawab ini. Yakin tanpa ragu terhadap segala. Yang dimaksud segala yaitu tanpa kecuali, secara komprehensif, keseluruhannya, bukan sebagian-sebagian. Jangan potong ayat, apalagi potong ayat. Awas, hati-hati. Meyakini sebagian saja sudah salah, apalagi memotong-motong sesuatu demi kepentingan nafsu. Ya, orang-orang liberal, saya ingatkan. Orang-orang yang ikut paham pluralisme, saya ingatkan. Ya, saya temukan beberapa tulisan-tulisan yang seenaknya memotong ayat-ayat Al-Quran. Ya, sebagai klaim
legitimasi bagi konsep yang ditawarkan padahal isinya menyimpang dari ketentuan Al-Quran, ya bahkan maksud ayat itu sendiri terlebih dengan ketentuan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini beberapa bagian yang kita ingin luruskan dan kita saling mendoakan. Kita doakan, ya. Jadi yang dibawa itu bukan rasa kebencian. Kalau rasa kebencian yang dibawa tidak objektif, ya, dan buruk, ya, sama buruknya. Yang dibawa adalah sifat kemuliaan, sifat kecintaan. Karena cinta diingatkan, karena cinta kita doakan. Ya pun demikian Rasulullah SAW mendoakan Umar sehingga dapat hidayah, padahal Umar punya perilaku buruk. Maka kita pun doakan orang-orang sekitaran kita. Dan ini, pengingat ini akan sangat bermanfaat bagi orang yang masih menyisakan iman di kalbunya. Ya, fadzakir fa inna dzikra tanfaul mu'minin. Ya, ingatkan, sungguh ketika diingatkan kalau ada masih setetes embun iman dalam nuraninya, itu akan bermanfaat dalam kehidupannya. Mungkin dalam perenungan akan sadar dan kembali pada jalan yang benar. Itu hal yang sangat indah. Baik, teruskan teman-teman sekalian. Masih kuat? Ya, fokus ya. Ayo semangat teman-teman yang di sini juga ya. Semangat, yuk. Terus. Kemudian kita belum jawab bagian yang kedua, apa yang dimaksud dengan kalimat yu'minun, meyakini, mengimani. Apakah hanya iman saja? Ya, yakin tanpa ragu pada Al-Quran. Yakin tanpa ragu pada semua keterangan Nabi dalam sunnah, dalam hadis. Yakin tanpa ragu dengan semua hikmah. Apakah cukup sampai di situ? Tidak. Ingat, kaidah dasar iman selalu bersanding dengan amal. Masih ingat di jumpa kita pembahasan awal ayat ketiga saat kita menguraikan kalimat alladzina yu'minuna bil ghaib. Bukankah kita telah membahas tuntas tentang pengertian yu'minun? Dan kata yu'minun bentuknya progresif, ya, bukan bentuk infinitif. Dari kata amana yu'minu. Bismillah, mohon izin saya hapus dulu. Jadi ini asalnya amana, ya, yu'minu, amana. Mohon izin saya coba pertebal dulu ya dengan spidol yang lain. Bismillah, ini saya simpan. Ini amana, amana, yu'minu, yu'minu. Kalau ingin jadikan jama tambah waw dan nun, ya, jadi yu'minun. Jadi ini yu'minu. Kalau ingin bentuk jama plural tambah waw dan nun, wawnya nanti fa'ilnya bentuk jama, nun ini alamat jamaknya bithubutin nun minal amthilatil khamsah. Fokus ini. Amana asalnya begini, amana, ya, jelas. Ini sebetulnya ada dua hamzah begini, yang satu mati begini, amana yu'minu, ya, atau ada yang menyebutkan alif jadi amana, dan ini dihapus, dihilangkan, yang ini dihilangkan, coret, diganti dengan tanda seperti ini di atasnya, di amana. Jadi hamzah yang ini tambahan dari timbangan. Kalau di ilmu sharaf, belajar ilmu sharaf dari af'ala yuf'ilu, ya, jadi ininya tambahan. Mazid biharfin, ditambah satu huruf. Asalnya 3. Asal kalimat ini dari kata amina, ya, amina ya'manu, amina, ya, aman, al-amnu, amina ya'manu, amnan, seperti ini. Amnun diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi aman. Ketika ditambah satu huruf depannya dengan hamzah, ya, ini penambahan ini, ingat kaidah dalam bahasa Arab, setiap penambahan akan merubah makna, tapi makna perubahan ini akan terkait dengan kata asalnya, tidak akan lepas. Ya, ziyadatul mabna tadullu ada ziyadatil makna. Penambahan satu huruf dalam sebuah bangunan kalimat akan memperluas makna, tapi perluasan makna ini tidak akan terlepas dari akar kata asalnya. Contoh, ini amina, aman, amana, beriman, yakin. Ya, maknanya meluas, tapi tidak lepas dari kata sebelumnya, aman. Ya, apa makna yang ingin disampaikan? Orang beriman itu akan terjamin rasa aman dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Aman dari hukuman akhirat dan aman dari kegelisahan dunia. Jelas? Orang-orang beriman dijamin aman oleh Allah, aman dari ancaman neraka, aman dari kegelisahan akhirat, dan aman dari kegalauan dunia.
Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana supaya kita bisa aman, mendapatkan iman itu yang melahirkan aman? Maka tingkatan itu perlu kemudian diaktualisasikan, dilatih. Kalau Anda ingin melatih teman-teman sekalian, maka bentuknya robah ke dalam bentuk mudhari. Terus naikkan. Bukan hanya saat ini. Latih lagi sampai besok aman juga. Sampai nanti aman juga. Semakin menguat. Maka bentuk ke mudhari. Amana yu'minu. Yu'minu di bahasa Inggris sering saya uraikan ada 3 makna. Present, continuous, future. Ya, sekarang, terus, dan sampai kapanpun. Nah, kalau Anda ingin robah ke sini sehingga terus terupgrade, naik imannya, semakin naik, bagaimana caranya? Mustahil ini bisa terjadi kecuali dilatih dengan satu saja, yaitu peningkatan berupa amal soleh. Ini mesti dilatih lewat amal. Al-amal as-salih. Jadi pentingnya amal itu untuk menguatkan iman tadi dan melahirkan ketenangan, rasa tenang. Karena itu seringkali dijumpai dalam Al-Quran kata iman bersanding dengan amal soleh, baik sifatnya bentuk tunggal atau jama'. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu. Amanu itu bentuk jama' dari amanah. Wa 'amilus shalihat, jama' dari al-amalus salih, amilus shalihat. Jelas, jama' ketemu jama', tunggal ketemu tunggal. Iman bersanding dengan amal soleh. Kenapa perlu amal soleh? Untuk melatih iman supaya naik yang melahirkan ketenangan. Anda tanya apa latihannya? Muncul sholat. Karena itu setelah kata iman muncul sholat. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Sholat terletak setelah iman. Sholatnya amal soleh. Kenapa diperintahkan sholat? Salah satu fungsinya melatih iman supaya naik. Makanya ketika imannya naik, ketenangan muncul. Karena itulah ketika Anda sholat, bukankah perasaan Anda lebih tenang? Silahkan kalau nggak percaya. Ya, makanya kalau orang rajin sholat, belum sholat tuh gelisah, hatinya nggak tenang. Ya, silahkan cek kalau nggak percaya. Baru adzan, Allahu Akbar, sudah dipanggil. 5 menit setelah adzan belum sholat, gelisah. Kalau biasa sholat. Kalau belum biasa, terus Anda mau sholat, begitu sholat, tenang. Nggak percaya silahkan. Anda punya masalah seberat apapun, ambil air wudhu, menghadap kiblat, sholat. Begitu Anda mulai bertakbir, bisa menangis. Anda sujud, bisa tenang. Begitu selesai, solusi belum datang, tapi hati sudah tenang. Dan ketenangan itu kan setengah dari solusi. Jiwa yang tenang melahirkan aktivitas yang cemerlang. Ya, ketenangan jiwa itu kunci bagian dari kecermerlangan aktivitas kita. Karena itu orang-orang yang cenderung tenang hatinya itu lebih tepat kemudian merumuskan sesuatu dan mendapatkan capaian yang beda dengan orang-orang yang standar pada umumnya. Ini yang saya maksudkan. Ya, baca Quran menguatkan iman. Setelah imannya naik, ketenangan muncul. Makanya orang baca Quran kan cenderung tenang. Quran surah ke-8 ayat kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ciri orang beriman itu kalau disebutkan nama Allah ada getaran di jiwanya. Nama Allah disebutkan 5 kali dalam sehari untuk mengecek ada iman nggak yang masih bergetar dalam jiwa kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nama Allah kan? Kalau ada getaran, ya Allah sudah adzan, masih ada iman. Kalau nggak ada getaran, cek. Mungkin denyutnya lemah. Denyutnya lemah. Perlu dikuatkan lagi. Ya, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, jika dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah, zadathum imana, bertambah keimanannya. Baru dibacakan nambah iman, apalagi baca sendiri. Jelas ya? Karena itu iman itu sangat butuh kepada amal soleh. Ya, seringkali kaidah dalam Al-Qur'an menyatukan kata iman dengan amal soleh secara langsung. Jadi kalau disatukan jelas sebagai bentuk latihan. Tapi kalau kata imannya berdiri tunggal, iman saja, artinya itu sudah otomatis amal solehnya ikut. Jelas? Otomatis amal solehnya ikut. Jadi ketika Allah meminta kita meyakini terhadap semua yang diturunkan kepada Rasulullah, bukan sekedar yakin saja, tapi menuntut kita untuk beramal soleh terhadap seluruh yang diturunkan kepada Rasulullah tadi. Apa bentuk amal solehnya? Selain meyakini, juga menjalankan dengan penuh ketaatan seluruh petunjuk tadi, baik berupa ayat Al-Quran, sunnah Nabi yang terhimpun di hadisnya, ataupun dari hikmah yang berwujud akhwak, juga pengetahuan. Nah, jadi yang dimaksud yakin tanpa ragu di sini bukan sekedar meyakini, tapi juga diikutkan dengan tuntutan mengamalkan apa yang diyakini itu. Paham? Nah, sekarang
Misal, turun nih ayat Al-Quran. Kita ambillah tentang sholat misalnya. Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus sholah. Tunaikan sholat. Yakin saya, sholat. Belum selesai. Belum selesai. Belum 100%. Belum dinilai sempurna. Kalau ingin sempurna setelah yakin, amalkan. Bagaimana caranya? Ya sholat. Pelajari caranya, pelajari ilmunya, pelajari cara kehusyuannya, tunaikan. Itu yang dimaksudkan orang-orang yang yakin tanpa ragu terhadap semua yang diturunkan pada Rasulullah SAW. Jelas? Nah, kalau sudah jelas, sekarang masuk praktek bagian yang ketiga. Ya, apa bagian yang ketiga? Sikap apa yang harus tampak ketika kita ingin mengamalkan seluruh apa yang kita yakini tadi? Sikapnya bagaimana? Nah, kalau ini butuh detail. Ya, bagaimana cara kita berinteraksi dengan Al-Quran? Ketika disebutkan yakin terhadap Al-Quran, bagaimana cara menampilkan keyakinan itu dalam bentuk sikap? Ya, cara mengamalkannya seperti apa? Nah, kita ambil satu contoh saja. Nanti yang lainnya kita turunkan ketika masuk kepada ayatnya. Ya, kalau saya uraikan di awal semua, ya selesai kajian kita. Cuma ayatnya belum dibaca. Jelas ya? Nah, sekarang lihat sini. Ya. Sabar ya, sabar, pelan-pelan, pelan-pelan. Saya hapus dulu. Paham kan, teman-teman? Paham ya? Insya Allah ya. Nah, jadi satu-satu ya. Yang di sini, apa yang dimaksud? Kita simpulkan dulu. Yang dimaksud dengan seluruh yang diturunkan, ini telah saya uraikan, bisa Al-Quran, bisa Sunnah, bisa hikmah, berupa akhlak ataupun bimbingan pengetahuan. Kemudian, bagaimana cara meyakini itu semua yang dimaksud dengan kalimat yu'minun? Ya, bukan sekedar meyakini tentang semua ini tentang kebenarannya, tapi juga berusaha mengamalkan seluruh apa yang diyakini itu. Sekarang kalau kita ingin mengamalkan, bagaimana sikap kita dalam berinteraksi dengan semua ini? Ya. Pertama, kita ambil contoh Al-Quran. Baik, cara berinteraksi dengan Al-Quran, seperti yang dibimbing oleh Al-Quran sendiri, jelas, ditegaskan oleh Nabi SAW dalam sunnah-sunnahnya, setidaknya ada 3. Saya sering uraikan ini. 1, bisa dalam bentuk bacaan, dikenal dengan qiraah. Nah, kenal dengan qiraah. Qiraat. Seperti ini. Sekedar memperbanyak bacaan. Ya, motivasi utamanya bisa baca dengan cara yang baik dan benar. Membaca dengan cara yang baik dan benar itu dipelajari ilmunya tajwid. Tajwid itu baik dan benar. Jelas ya? Karena itu muncul ilmu tajwid. Ya. Ma huwa tajwidu? At-tajwidu lughatan al-ityanu bil jayyidi wastilahan ilmun yarafu bi haqqu mustahqam la sifati wal mududi wa ghairi dzalika kat tarqiqi wa tafkhim wa nahwihima. Ma ghayatu ilmi at-tajwid ghayatu bulughu nihayati fi itqan al-Qur'ani alamatul luqyan al-hadat an-nabawiyyati as-sahiyyati wa qila ghayatuhu sawnul lisani la khata'i fi kitabillah ta'ala. Ya, itu yang paling simpel. Ada kitab namanya Hidayatul Mustafid fi ilmi tajwid. Ya, saya belajar dulu tahun 97. Ya, setiap hari Rabu, ya saya jam 2 hafalkan, jam 4 kemudian belajar. Nah, itu secara simpel, bagus sekali. Ya, tajwid itu sederhananya mendatangkan sesuatu dengan baik dan benar. Jadi kalau Anda ingin baca, bukan sekedar baca, tapi cara bacanya mesti baik dan benar. Hukum-hukumnya didatangkan, hak-hak baca aja dihadirkan, sehingga terjaga lisan kita dari kesalahan membaca kitabullah. Ini interaksi yang pertama. Jadi motivasinya supaya bisa baca dulu. Dengan baca itu nanti tahu isinya. Ya, bukankah Anda kalau ingin membaca, ingin tahu informasi dalam bahasa Inggris, Anda kan belajar bahasa Inggris dulu. Ya, ingin tahu nih, oh ini situs-situs yang ada nih di internet. Ingin tahu majalah ini berbahasa Inggris, Anda belajar dulu, baru bisa baca. Setelah itu paham kan? Demikian juga dengan bahasa Jepang, ya, bahasa yang lainnya misalnya, tentu menuntut kita bisa baca dulu. Dan menariknya, dalam mengerjakan bagian pertama pun ini adalah bagian tahap pertama dari wahyu. Proses turunnya wahyu. Bukankah wahyu dibuka dengan kalimat Iqra? Ya kan? Quran surah 96. Ya, ayat yang pertama diturunkan saat usia Nabi 40 tahun, 6 bulan, 12 hari di Gua Hira. Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra. Seperti ini. Qara'a yaqra'u. Iqra. Tuh. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra itu fi'il amr. Dari kata qara'a yaqra'u qira'atan. Baca. Bacaan yang tidak secara langsung menuntut pada pemahaman. Yang penting bisa baca dulu. Ya, bahkan baru belajar baca, walau mengeja, itu pahalanya bisa 2 kali lipat orang lancar. Ya, di At-Tirmidzi disebutkan, man qara'a, kalimatnya qara'a, man qara'a harfan min kitabillahi falahu asyru hasanat.
Siapa yang bisa baca lancar dari kitab Allah, setiap hurufnya 10 kebaikan. Ya, walam aqul alif lam mim harfun. Saya tidak katakan kata Nabi alif lam mim satu huruf, walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Wa likulli harfin asyru hasanat. Alifnya satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Setiap hurufnya 10 kebaikan. Alif lam mim. Hitung-hitungan normal 30. 3 kali 10 30. Jangan hitung 1 2 3 4 sampai 30, tidak. Satu keduanya bisa 500 tahun kalau mengambil ya analogi pada hadis masuk ke masjid untuk beramal. Itu yang lancar dan disertai malaikat ma'asyafratil kiramil bararah, dijaga malaikat supaya memastikan dia tetap dalam keadaan yang baik. Makanya saya sering katakan ahli Quran walaupun baru bisa baca, memperbanyak bacaan, belum menghafal, baru memperbanyak bacaan, kalau benar bacaannya akan merubah perilakunya lebih baik. Karena itu patut dicurigai kalau ada orang rajin baca Quran tapi tidak merubah perilakunya, patut dicurigai bahwa boleh jadi ada yang tidak tepat dengan cara dia membaca. Ya, kalau bukan tidak tepat di lisannya, mungkin kebanyakan tidak tepat di hatinya. Niatnya salah. Sehingga Quran tidak menghadirkan pedoman dalam kehidupannya. Nah, kalau belum lancar, walladzi yatata'ta wa huwa syaqqun 'alaihi, sedangkan orang yang berusaha mengeja walaupun terbata-bata, diapresiasi oleh Allah dari lisan Nabi, falahu ajran, dia dapat 2 kali pahala orang lancar. Pahala pertama kesungguhannya, pahala kedua dari setiap bacaannya. Tapi jangan salah menyimpulkan, pakai ilmu. Jangan salah menyimpulkan, kalau gitu nggak lancar aja bacanya, tidak. Ya, yang lancar itu didampingi malaikat sehingga menjaga dia dari perbuatan maksiat. Itu ketinggiannya. Ya, jadi ini interaksi pertama. Jadi kalau Anda yakin dengan semua isi Al-Quran, ya udah belajar baca. Malu sama anak kecil, usia 4 tahun lihat. Ya, kata Adi Hidayat bukan nggak bisa lihat, tapi matanya ditutup dari perbuatan maksiat. Ya, anak 4 tahun, ya hafal Quran 30 juz. Anda dikasih 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun untuk baca saja belum punya waktu. Cita-cita masuk surga lagi, surganya pengen Firdaus. Anda sehat. Dari sekarang harus punya kebanggaan. Masa mau sampai sekarat belum bisa baca Al-Quran? Butuh berapa tahun lagi? Allah kasih anak 4 tahun, bisa jangankan baca, hafal. Anda dikasih 40 tahun, udah puluhan tahun untuk baca belum punya waktu. Anda mau berapa tahun lagi? Mungkin sampai hari ini diberikan kesempatan untuk hidup itu supaya setidaknya pulang dengan rasa bangga menuju Allah bahwa ada kalimat yang kita sampaikan. Jangan sampai kebingungan ketika dipanggil di hari sakaratul maut kita. Bawa kebanggaan, bacakan Qur'annya. Sehingga ketika kita pulang itu ada panggilan yang indah, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Ya, senang kita, irji ila rabbika radatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. La ilaha illallah, la ilaha illallah, senang. Makanya banyak para ulama itu ketika mau wafat, Masya Allah, banyak yang baca Al-Quran. Ya, banyak baca Al-Quran. Ada yang mengulang ayat-ayat takwa, mengulang ayat-ayat keindahan dan sebagainya. Allahu Akbar. Ya, latihan ya. Ya, besok jangan lupa, mulai dari malam ini ada sunnah-sunnah yang kita bacakan. Al-Kahf silakan. Ya, yang mau Al-Kahfian silakan baca. Mau Yasinan boleh. Al-Baqarahan, Ali Imranan, ya An-Nisaan silahkan. Al-Ikhlasan boleh. Silahkan kalau ingin memulai. Ya, hindari perdebatan. Kalau pengen kerjakan silahkan. Semua ada fadilahnya. Ada juga tempatnya. Untuk yang Jumat silahkan Al-Kahf. Ya, silahkan. Yang malamnya ingin baca Yasin boleh. Besok yang mau Baqarahan silahkan. Ali Imranan silahkan. Ya, Fatihahan baca dalam sholat setiap hari 17 kali. Ya, ayo lancar. Nah, ini kedua tilawah. Tilawah. Tala yatslu tilawatan. Ya, perintahnya utslu. Ini sudah saya sampaikan termasuk di program Sitama. Ya, serupa tapi tak sama. Di Quran surah ke-29 ayat 45. Utslu ma ukhya ilaika minal kitab. Kalau sudah tilawah itu lebih ke pemahaman. Makanya kalau sudah lancar baca, naikkan level kita, aspek keyakinannya naik pada pelajaran. Ya, mau sampai kapan? Hatam sehari, 2 hari, 3 hari, ya sebulan hatam sekian kali tapi nggak paham-paham yang dibaca. Al-Quran itu bentuknya pedoman. Kalau cuma dibaca nggak dipahami, nggak dipelajari, bagaimana pedoman itu bisa diaktualisasikan? Ya, pahami supaya bisa dipakai dalam kehidupan, diamalkan, dipraktekkan. Nah, itu tilawah. Keutamaan tilawah juga ada tambahan dari qiraah. Ya, majtama qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah orang kumpul di satu rumah Allah Subhanahu wa taala yatluna kitaballah, dia tilawah kitab Allah. Hari ini kita baca Pak, ya anak-anakku atau semuanya teman-teman, yuk kita kaji surah Ad-Duha, kita kaji Al-Ikhlas, kita kaji juz amma dulu. Itu ya? Dibaca.
Wa yatadarasuna fi ma bainahum. Kemudian mereka kaji, ini pendapat ulama ini, yang nggak paham tanyakan. Illa kecuali selain dapat pahala qiraah juga dapat tambahan 4 bonus. Ya, pertama ghasyiyatuhumur rahmah. Rahmat Allah akan dilingkupkan di mereka. Rahmat tuh banyak, diantaranya ampunan dosa. Jadi kalau mereka minta ampun langsung diampuni. Ya, kalau tobat diterima, kalau benar cara tobat dan minta ampunnya. Ya, nazalat alaihimus sakinah, diberikan sakinah, ketentraman di jiwa mereka. Makanya kalau di rumah tangga sering ngaji Quran, sering tilawah begini, itu ada ketentraman. Bukankah sakinah diharapkan di rumah tangga? Sakinah, mawaddah, rahmah, samara. Di antara cara mendapat sakinah, tilawah Quran. Ya. Kemudian nazalat alaihimus sakinah, ghasyiyatuhumur rahmah, wa haffathumul malaikah. Ya, malaikat ikut bergabung. Bergabung, menyimak, melihat, ya, memberikan pendampingan, memberikan ketentraman. Ya, hanya beruntungnya kita, alhamdulillah, sifat malaikat diciptakan ghaib, tidak nampak, sehingga tidak membuat kita gelisah. Ya, bayangkan kalau misalnya tampak, wah lagi baca buku ini ada saya, plak. Kamu siapa? Saya malaikat maut. Wah, nggak jadi Anda tilawah. Bisa berhenti di situ. Ya, baik. Jadi ada malaikat berkumpul itu anugerah. Karena ketika Anda berdoa, itu malaikat mengaminkan. Ya, makanya orang tilawah itu selalu saya ingatkan, kalau Anda sedang tilawah, berhenti di ayat doa, langsung doa. Nabi itu begitu. Jadi ketika Nabi baca tentang ayat-ayat diturunkan, dibacakan oleh beliau, ya, apalagi minta sahabat kadang-kadang minta bacakan, masuk ke ayat tertentu, masuk ke ayat surga, bermohon, masuk ke ayat doa, minta. Ada kehusyuan di situ. Anda baca tilawah, begitu masuk sesuatu ayat yang berkesan, minta doa sama Allah. Ya, baca ayat surga, pelajari, langsung minta jaga keturunan. Baca ayat tentang keutamaan penghafal Quran, minta sebagian keturunan bisa jadi ahli Quran dan seterusnya. Dan yang keempat, wa dzakarahumullahu fiman indah, disanjung-sanjung oleh Allah sampai dia selesai tilawah. Ya. Yang terakhir ada tahfidz, ada hafalan. Ini sudah banyak saya terangkan, bahkan sudah riset, bahkan sudah mulai masuk kepada fase pembelajaran bersama-sama. Ini keutamanya lebih tinggi lagi, yang menghafal. Nah, jadi ini saya contohkan satu dulu, Al-Quran. Keyakinan kita pada Al-Quran membawa kita untuk beramal, aktualisasinya, baca, pahami, pelajari, amalkan dalam keseharian kita. Kalau pengen ringan, hafalkan supaya mengamalkannya mudah. Ya, kalau kita pengen bawa mushaf kan nggak mungkin ke setiap tempat bawa mushaf, rapat bawa mushaf, arisan bawa mushaf, belanja bawa mushaf, kan belum tentu juga. Tapi kalau Qurannya hafal kan dibawa kemana-mana enak. Ya. Insya Allah. Nah, ini kurang lebih sampai di sini teman-teman. Bima unzila ilaik. Sabar ya. Nah, belum wama unzila min qablik, belum bil akhiratihum yuqinun. Itu pun baru satu contoh. Kita belum bahas bagaimana beriman kepada sunnah, bagaimana berinteraksi dengan sunnah. Apa itu sunnah? Sekarang muncul ustadz-ustadz menerangkan kepada kita. Kita juga belajar tentang banyak sunnah. Ya, apa itu sunnah? Jangannya selama ini kita belajar nggak tahu sunnah. Ya, bahkan nanti salah menyimpulkan. Ini ada ustadz sunnah, ini ada ini pengajian sunnah. Terus yang lain apa? Wajib, makruh. Nah, hati-hati, karena nanti setiap kalimat dalam syariat itu mengandung konsekuensi. Ada makna, ada konsekuensi. Jadi kalau Anda menyebutkan sesuatu, konsekuensinya apa? Nah, sunnah itu dalam pengertian apa? Ilmu hadis, fikih, usul fikih. Bisa beda. Sunnah dalam ilmu hadis beda dengan sunnah dalam usul fikih, beda sunnah dalam pengertian fikih. Itu bisa lain lagi. Nah, jadi nanti ada tempatnya, ada juga waktunya, ada pokok detail pembahasannya insya Allah. Nanti kita cukupkan dulu sampai di sini supaya bisa dipahami dengan lebih baik sehingga mengamalkannya bisa lebih mudah. Nah, jadi kalau kita simpulkan sampai pembahasan ini, Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa ciri orang takwa itu pertama, selain dia memaksimalkan amalan hatinya dengan beriman tanpa ragu sepenuh jiwa, dibuktikan dengan amalan fisik, contohnya sholat, ditingkatkan dengan amalan harta, dan juga dilihat semua pedomannya dengan meningkatkan 3 level ini pada amalan yang keempat, yaitu berpedoman dengan yakin tanpa ragu kepada semua pedoman, tuntunan yang diturunkan pada Rasulullah SAW, baik berupa Al-Quran, sunnah atau terkumpul dalam hadis-hadis beliau, juga hikmah yang bisa berupa bimbingan moral, yaitu akhlak ataupun pengetahuan yang belum kita ketahui. Cara meyakini itu adalah dengan cara mempelajari dan mengamalkan seluruh kandungannya tanpa ragu sedikit pun. Ya, untuk itu mari kita dalami dengan terus belajar, berusaha dan memperbaiki diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa kita sajikan
Insya Allah kita teruskan di pertemuan berikutnya pada lanjutan ayatnya, dan mudah-mudahan dengan itu kita bisa memperbaiki diri dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirati ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana